Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bugani Production. Kali ini kita sudah kedatangan kompor gas portable ya. Kompor apa sih namanya ini? Ya memang kompor portable. Sama gas juga, gas portable ya. Yang biasa dipakai sama anak-anak camping pada khususnya ya. Tapi umum juga dipakai buat di rumah, buat di kafe-kafe yang menyajikan hot plate. Kali ini ada dua kompornya, tapi dari orang yang sama. Di sini permasalahannya katanya yang ini normal, normal tapi ini sudah patah. Jadi setelah saya cek, ya memang agak mengkhawatirkan juga karena ini sudah patah dan retak. Nggak kelihatan ya? Sudah patah dan retak, jadi cukup kurang bagus lah untuk pemakaiannya. Katanya sih udah lama nggak dipakai juga. Ini dia, sudah retak dan ininya sudah patah. Jadi untuk pemakaian normal sih katanya apinya dan gasnya normal. Nah, dan untuk yang satu lagi ini sudah dibongkar juga. Ternyata ini dia yang ditemukan yang bermasalah ini. Ini ada yang patah nih. Ini yang patah. Jadi katup ini fungsinya menutup dan mengontrol gas yang mengalir di dalam sini. Kan gas sumbernya dari sini sama dari sini sumbernya, salah satunya gitu kan. Kalau yang pakai tabung kecil ini berarti sumbernya dari sini nih. Dicolokin ke sini, maka gas itu mengalir ke dalam. Nah, dikontrol sama katup yang ini. Jadi karena katupnya sudah rusak dan ini patah, lihat ini katupnya nih. Ini katupnya. Jadi setelah saya bongkar, katupnya cuma begini doang. Nah, ada yang hilang di dalam ternyata satu juga. Ini yang bagus katupnya seperti ini. Dan posisinya seperti ini yang bagus. Nah, jadi ini katupnya ini nih. Jadi kalau gasnya terlalu penuh, maka akan tertutup, dikontrol sama ini. Nah, oke, jadi kalau teman-teman punya kompor portable seperti ini, saat dinyalakan gasnya terlalu besar dan nggak bisa dikendalikan sama volume ini ya. Ini kan kecil, ini besar gitu kan. Kalau tidak berfungsi berarti ininya yang besar, ini yang patah, bermasalah. Dibongkar aja, dibuka, tapi harus hati-hati bongkar dan pasangnya kembali harus sesuai dan presisi, karena kalau tidak nanti akan tetap bocor juga. Oke, mungkin akan kita kerjakan dulu. Saya sudah sampaikan ke pemiliknya bahwa kemarin memang cuma bawa yang satu kompor yang ini doang, kompor yang satu ini. Tapi setelah kita tahu yang patah adalah ini, yang bermasalah memang di dalam, jadi saya beli lem karena ini kayaknya terbuat dari karbon sama apa ini yang tidak seperti aluminium pada umumnya. Kelihatan ya? Nah ini. Jadi khawatir tidak bisa dilem, jadi saya ambil lagi biar dikanibalin dari yang patah ini, patah rusak bawahnya, disatukan ke sini. Oke, seperti apa hasilnya kita tunggu saja. Kendala lain mungkin kalau teman-teman mengalami
tidak menyala. Kalau tidak menyala, gasnya aman. Saat dinyalakan tidak menyala. Nah, itu tidak berbunyi atau tidak keluar apinya, mungkin permasalahannya di api. Ini sumber apinya, sumber api ke dalam. Kalau tidak menyala, kalau gas normal ya, gas normal, keluar normal gasnya dari sini, dari tungkunya. Tapi api tidak keluar, mungkin ini ada yang kendor atau ada yang rusak. Oke, pematiknya mungkin ya. Itu saja mungkin untuk videonya. Kita pause dulu, kita lihat nanti hasil pengerjaannya seperti apa. Ini juga sudah saya bongkar karena nggak bisa bongkar-bongkar sambil video ya. Maka kita perbaiki dulu, baru nanti kita tunjukkan, kita jelaskan. Memang ribet sih kalau untuk tutorial, namanya membongkar sama memperbaiki gas portable. Agak kurang memungkinkan karena cuma bermodalkan handphone ini. Untuk merekamnya harus dipegang terus gitu. Oke, kita pause dulu videonya dan kita lanjut nanti setelah pemasangan. Kita satukan nih dua kompor jadi satu, bukan dua hati jadi satu ya, karena dua hati akan tetap berhati-hati itu jadinya. Oke, sudah saya pasang ya. Lumayan repot juga walaupun sudah dipasang dengan dua tangan tanpa merekam ya, tanpa dengan kedua tangan juga masih repot ini masangnya, karena yang kita pasang adalah satu katupnya seperti ini, yang dipasang katup. Selain katupnya dipasang di dalam, selain katupnya kita juga harus satukan tadi yang kecil ini, yang kecil harus dipasang. Mungkin kayaknya ini pernah dibongkar, mungkin ya pernah dibongkar, tapi ininya mungkin lupa dipasang lagi atau memang nggak ada, saya kurang tahu juga. Mungkin dia pernah bongkar ini tapi lupa memasang satu lagi. Tadi kan ada perbedaannya, tadi di tengah sini udah ada penyangga kontrol ininya, gasnya. Mungkin kalau pemiliknya pernah bongkar ya mungkin itu. Makanya saya sarankan buat teman-teman yang mau bongkar belajar, nggak apa-apa, silahkan dibongkar dan belajar, tapi harus hati-hati. Kalau perlu foto saat sebelum dan sesudah dibongkar begitu. Walaupun saya sendiri tidak melakukan hal itu ya, saya hanya menggunakan video untuk dokumentasi. Seperti ini hanya untuk dokumentasi dan dikirim kepada klien kebutuhannya. Nah, mungkin saya rasa itu karena ini ada yang satu yang hilang untuk penyangganya sama yang ini ya. Jadi lumayan buat pasangnya. Pasang yang ini, yang kecil ini, pasang taruh di dalam, tapi sambil terkoneksi ke ini nih, ke dalam. Ini juga posisinya di dalam, jadi dikoneksikan ke dalam. Seperti itu. Lumayan repot juga tadi walaupun pakai dua tangan. Tapi alhamdulillah sudah selesai dan saya sudah tutup lagi. Sekarang kita coba dulu. Sudah dipasang dan diganti untuk katupnya. Sekarang coba kita pasang ya. Nah, begini Pak. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya. Sudah dipasang, ini sumber gasnya bisa dari sini atau dari sini juga bisa. Ada satu lagi nih, dari sini juga bisa tuh. Kalau mau sumber gasnya dari tabung yang lain itu. Oke, sekarang kita coba ya. Sudah dikunci, sudah di lock untuk gasnya. Sekarang coba kita nyalakan ya. Alhamdulillah tidak banyak bocor lagi. Sekarang sudah normal ya. Gasnya sudah bisa kontrol dengan volumenya ini. Sudah bisa diperkecil dan diperbesar. Nah, ini salah satu kelemahan juga kayaknya yang saya lihat ini. Ini apinya terlalu dekat ke
pematik nih, pematik lama-lama bisa kebakar nih pematiknya nih kalau begini. Jadi perlu saya coba turunkan dulu ya, karena kalau dari api kan terbakar tuh api sama pematiknya itu bahaya, lama-lama bisa meleleh ya tuh. Walaupun bahannya ini apa ya namanya, dia akan susah terbakar, tapi kalau dengan posisi yang terlalu dekat seperti itu bisa lama-lama terbakar. Dan harusnya agak ke bawah nih. Kalau agak ke bawah mungkin kita matikan dulu ya. Panas. Iya, memang bisa lama-lama terbakar. Panas ya. Malahan nanti itu yang rusak jadinya ya. Coba kita turunin deh ke bawah deh, atau kasih jarak dulu. Jadi akan kita turunkan biar api itu tidak mengenai ini. Kalau dia mengenai ini kan lama-lama habis ini, jadi cepat rusak nanti. Begitu kan. Kalau mungkin ada pendapat lain dari teman-teman, memang setelannya begitu, tapi saya secara logika saya kalau sering terbakar seperti ini aja panas nih. Secara logika nanti akan lama-lama habis dia. Oke, coba saya longgarkan atau saya turunkan sedikit ya, biar api tetap bisa nyampe, sama biar biar nggak kena api. Kalau sudah menyala seperti tadi kena api lama-lama, ini baru sebentar aja sudah panas banget ya, sudah panas banget. Apalagi kalau untuk pemakaian sambil masak yang lain gitu ya. Tapi ala kulli hal alhamdulillah sudah bisa menyala dengan normal, sudah terkontrol untuk gasnya, tidak bocor seperti ke kasus kemarin lagi. Kalau kemarin memang sama sekali dia gas ini tidak berfungsi, terlalu besar. Pertama saya kira itu adalah pengaturan di katup sini. Jadi ininya saya bongkar, saya setting katup di sini, di setting yang ini. Ternyata nggak berpengaruh. Ternyata memang ininya dia katup kontrolnya di sini ternyata yang bermasalah. Oke, itu saja mungkin karena sudah persetujuan dari pemiliknya bahwa ini bisa kita kanibalkan, tapi akan saya coba lem juga nih yang patah ini. Lem yang patah terus pasang di sini, tapi tetap ada yang kurang satu lagi seperti yang saya gambarkan tadi. Ada yang kurang nih di ujung sini nih. Kalaupun nanti dipasang ya nggak akan maksimal untuk gasnya, begitu dia. Jadi seolah-olah dia seperti ini nih, seolah-olah seperti timbangan nih. Kalau gasnya besar ini akan ditutup nih, lubang ini akan tertutup seperti ini. Kalau gasnya besar lubangnya tertutup. Nah ini yang dikaitkan ke lubang sini ya, lubang yang sini ini dikaitkan nih, masuk seperti ini. Jadi kalau gasnya besar maka akan tertutup dengan terdorongnya katup karet ini. Nah kalau terdorong seperti ini besar kan nih seperti ini. Ini posisinya begini. Tapi kalau tertiup sama gas besar maka dia akan ke atas. Karena kalau dia ke atas maka dia akan menarik apa yang mengait di sini. Jadi akan tertarik seperti ini. Jadi seperti juga jangkit gini. Kalau ini ditutup katupnya, kalau tertiup gas yang besar maka akan didorong seperti ini, akan tertutup gas. Gimana ya menyampaikannya ya? Mungkin lebih bagusnya dianimasikan ya, tapi biar para pemirsa mengerti fungsi dari mekanisme yang digunakan untuk pengontrol gas. Ini dia lubang kecil itu. Lubang kecil itu adalah untuk saluran gas ke sini, ke tungkunya. Oke,
ala kulli hal, alhamdulillah, hadza min fadli rabbi, atas fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, atas bantuan dari Allah. Satu kompor bisa digunakan kembali, bisa dibawa muncak lagi nih. Karena pemakainya Mas Kiton nih punya link YouTube juga, podcast apa ya? Podcast Sumatera atau podcast? Oke, nanti pemiliknya kita mention deh. Nih, gasnya udah beres, satu kita kanibalkan. Sekarang saya akan coba untuk coba perbaiki yang satu ini ya. Walaupun kita perbaiki tidak ada gunanya juga, karena tidak maksimal juga. Ada gunanya tapi tidak maksimal, karena di sini ada yang sepertinya ada satu yang hilang lagi nih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa tanyakan di kolom komentar. Itu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.